Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini Mimin bakal melanjutkan part 2 dari anime Towa no Kwon. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Ingatan masa lalu dari seorang cyborg bernama Kazami memperlihatkan kepada dirinya yang tengah bermain bersama adiknya bernama Misha di sebuah festival. Lalu tiba-tiba di sana terjadi kebakaran dan adiknya memanggil-manggil dirinya karena Misha tengah diceki oleh seorang attractor. Kemudian berpindah ke masa sekarang yang mana pasukan Kwon tengah bertarung melawan pasukan WTOC, di mana mereka tengah menyelamatkan seorang bocah. Dan ketika Tei yang ingin melindungi sang bocah dari Kazami, dirinya berteriak yang menimbulkan cahaya menyilaukan. Setelah kejadian itu, Tei, sang bocah, dan Kazami tepar, di mana mereka bertiga tengah bermimpi. Dan hal ini sangatlah serius, karena kalau mereka tidak bisa dibangunkan, mereka akan mati karena otaknya mengalami terlalu banyak stres, di mana mimpi mereka bertiga saling terhubung, yang mana Tei bertemu dengan Kazami dan tubuh Tei mengalami kendala seperti gelombang otaknya sudah mulai rusak dan detak jantungnya juga mulai naik. Dimana ketika Yuri memegang Tei, Yuri terkena efeknya juga yang membuat Yuri mengingat masa lalunya. Kemampuan Tei bukan hanya berinteraksi lewat telepati, namun dia juga bisa membawa keluar emosi targetnya. Yang mana ketika dokter di Kustos memeriksa, Kazami pun mengetahui fakta tersebut. Lantas Genji pun mengambil kesempatan itu untuk mencari keberadaan markas para attractor. Namun mereka yang melacak keberadaan markas attractor pun diketahui oleh Ryu. Lantas Ryu pun langsung mengulur waktu dengan menghentikan penyusupan mereka. Kemudian Ryu memberi beberapa chip dengan pola gelombang otak Tei, dan itu akan memberi mereka beberapa waktu untuk menghasilkan data palsu dan untuk mengulur waktu mereka untuk mengetahui yang mana yang asli. Setelah itu Yuri bergegas untuk menyebarkan chip itu di berbagai tempat. Setelah Yuri menyebar chip itu, markas Kustos pun menjadi kesulitan menemukan lokasi mereka. Namun Kustos telah mengetahui tentang chip tersebut, yang mana mereka langsung mengirimkan orang-orang mereka untuk mencari chip tersebut dan menghancurkannya. Saat ini Kwon mengetahui kalau bocah itu bisa merasakan apa yang Tei rasakan, dan Kwon memasuki alam mimpi melalui bocah tersebut. Setelah berada di sana, Kwon melihat Kazami dan Misha. Kwon yang melihat Misha sebagai Tei mencoba menyadarkannya, namun itu tidak berhasil karena itu adalah masa lalunya. Tapi Kwon terus menyuruh Tei keluar dari sana karena kondisinya saat ini tengah kritis. Namun mereka berdua tidak mengerti maksud perkataan Kwon, hingga tiba-tiba Kazami memasuki mode cyborgnya yang membuat dirinya kebingungan. Melihat itu Misha menjerit lalu menghilang. Lalu di sana terjadi kebakaran, di mana kebakaran itu disebabkan oleh attractor yang merupakan sang bocah. Kemudian Kwon memasuki masa lalunya yang bersama adiknya bernama Towa, yang tak lama terjadi kebakaran lagi yang membuat Kwon menyadari kalau itu adalah ilusi yang dibuat oleh sang bocah. Kemudian Kwon bertemu dengan Kazami dan Misha lagi, yang mana di sana Misha atau Tei sudah menyadari itu, dan hal itu membuat sang bocah marah, di mana mereka kembali ke wujud mereka masing-masing. Lalu mereka semua yang berhubungan dengan Kwon melihat masa lalu Kwon yang pernah membunuh banyak warga desa dengan kekuatannya. Namun tentu saja pada saat itu Kwon belum bisa mengendalikan kekuatannya. Bocah itu melakukan semua ini hanya untuk memberitahukan tentang kekerasan ayahnya pada dirinya, yang mana dia ingin menjadi pahlawan yang akan membakar semua orang yang berdosa. Lalu Tei menceritakan masa lalunya yang sama seperti dengan sang bocah, hingga akhirnya sang bocah pun tenang dan tersadar. Lalu mereka pun keluar dari ilusi atau mimpi tersebut. Sebelum keluar, Kazami melihat kalau ternyata
Bukan Misalah yang dicekik oleh Attractor, melainkan Misa itu sendiri yang mencekik seseorang. Sekarang Kwon Tae dan sang bocah telah kembali sadar. Sementara itu, Yuri dikejar oleh pasukan Kustos hingga Takao yang masih sakit datang berniat membantu. Namun dirinya malah membuat masalah hingga Yuri harus membawa Takao kabur ke sana kemari demi menghindari kejaran pasukan Kustos. Pada akhirnya mereka pun ketahuan dan terpojok, tapi untung saja Kwon datang tepat waktu. Kemudian Kwon diserang yang membuat dirinya harus terduduk lemas. Namun karena demi melindungi teman-temannya, Kwon bangkit kembali dengan menghabisi pasukan Kustos hingga beberapa dari WTOC mengalami kerusakan. Setelah itu Kwon kembali ke markas dan menyembuhkan dirinya. Lalu Kwon dihampiri oleh Yuma, di mana Yuma bertanya apakah Kwon membunuh orang. Kwon pun menjawab iya. Kejadian saat Kwon membunuh orang terjadi saat ribuan tahun yang lalu. Artinya Kwon telah berumur ribuan tahun, di mana saat itu Kwon membantai penjahat yang menyerang desa mereka. Sementara itu Kustos telah menduga kalau markas dari para Attractor berada di area B0. Di tempat lain, Tae yang masih ragu atas ingatan Kwon yang pernah membunuh dirinya mencoba melihat sendiri menggunakan pohon yang selalu Kwon datangi. Saat melihatnya, Tae melihat Kwon yang berteriak kesakitan. Lantas Tae langsung pergi berniat mencari Kwon. Namun di jalan dirinya diganggu sejumlah berandalan hingga Tae berteriak di sana, di mana teriakan itu didengar oleh Kwon dan Kustos juga mendapatkan sinyal larva dari teriakan Tae. Lantas mereka langsung mengirimkan pasukan dan WTOC ke tempat tersebut. Tae yang berteriak membuat para berandalan itu melihat hal buruk pada diri mereka, dan hal itu membuat mereka seperti orang gila. Kemudian satu persatu para berandalan ditembak oleh pasukan Kustos, di mana para WTOC juga telah tiba di sana. Saat Tae ingin ditembak, Kwon datang tepat waktu menolong Tae. Kemudian para WTOC pun menyerang Kwon. Selagi Kwon bertarung, Kazami ingin menyerang Tae. Namun ketika melihat Tae, Kazami seperti melihat adiknya dan dirinya mengalami gangguan pikiran hingga markas Kustos menerima sinyal larva dari Kazami. Lalu terlihat badan Kazami mulai memunculkan api, di mana Genji memerintahkan WTOC untuk menghancurkan Kazami. Lalu mereka pun mulai menembaki Kazami. Namun siapa sangka Kwon menyelamatkan Kazami dan pergi dari sana. Ketika di markas, Kazami langsung dirawat di sana. Tentu saja Kwon mendapatkan protesan dari rekannya. Namun Kwon berkata kalau sekarang dia sama seperti mereka. Saat Kazami tersadar, Kwon memberitahukan keberadaannya. Kwon tidak masalah memberitahukan lokasi markas mereka karena Kwon mempercayai Kazami, dan Kwon meminta Kazami bergabung dengan mereka. Namun Kazami meminta waktu untuk berpikir. Di markas, Takao masih protes karena takut Kazami akan membocorkan lokasi mereka. Namun tanggapan itu selalu ditentang oleh Kwon dan juga Tae. Saat Kazami terbangun, Kwon menghampirinya, di mana Kwon berkata kalau mereka juga ingin hidup, hanya ingin hidup. Kwon terus menjelaskan kalau mereka bukanlah monster, tapi manusia yang sedikit berbeda dengan manusia normal. Kwon juga memberi jam tangan pada Kazami. Setelah itu datang Tae yang mengajak Kazami berkeliling untuk menenangkan pikiran Kazami. Tae juga menjelaskan maksud dari latihan mereka, yaitu mengontrol kekuatan mereka agar tidak dikalahkan oleh kekuatan mereka sendiri. Kazami pun mulai mengerti dengan hal itu. Lalu tiba-tiba Kazami sakit kepala yang diakibatkan oleh seorang bocah yang marah pada Kazami karena dia pernah menangkap teman dari bocah tersebut. Namun Tae menghentikannya. Kemudian Kazami bercerita kalau misi mereka yaitu memburu para Attractor, namun dirinya malah membunuh adiknya sendiri. Kazami tidak menyangka kalau dia akan menjadi salah satu makhluk yang diburunya. Kemudian saat sendirian, Kazami menyelinap kabur dari markas, di mana dia beranggapan kalau seharusnya dia tidak berada di sana. Namun dia juga kebingungan kemana dia harus pergi, karena tidak mungkin dirinya kembali ke Kustos. Kazami yang melarikan diri diketahui oleh Ryu dan Miu, namun mereka membiarkannya karena Ryu telah menonaktifkan semua program yang berhubungan dengan dirinya ke jaringan.
Tapi perkataan Ryu itu salah karena Kustos berhasil mendapatkan data lokasi dari Kazami. Ternyata Genji sengaja membiarkan Kazami dibawa oleh Kwon karena Genji berniat menjadikan Kazami menjadi umpan. Di jalan, Kazami mengalami pusing karena Kustos berhasil mengambil alih kontrol pada Kazami, dan sekarang lokasi dari Kazami berada di dekat Taman Shinjuku atau yang sering disebut sebagai Taman Fantasium. Lantas mereka pun langsung mengirimkan WTOC ke sana. Kazami yang dikendalikan oleh Kustos dirinya berlari ke Fantasium di mana dia berniat menghancurkan sistem penghalang di sana, di mana Kwon yang memohon agar Kazami berhenti tidak didengarkan, sehingga Kazami berhasil menghancurkan sistem penghalang tersebut. Seketika Kustos mendeteksi semua atraktor yang ada di sana. Kemudian Kwon berubah dan dilihat oleh Genji. Lalu Kwon dan Kazami bertarung. Di sana Kazami menjelaskan kalau badannya bergerak sendiri dan bukan dia yang mengendalikannya, yang mana Kustos menginginkan Kazami bertarung melawan Kwon. Kejadian itu membuat kepanikan bagi anak-anak di sana. Kemudian Kwon menggiring Kazami ke suatu tempat di mana di sana mereka terus bertarung. Kazami berusaha menyuruh Kwon untuk membunuh dirinya karena kalau tidak anak-anak juga akan diserang olehnya. Namun tentu saja Kwon tidak akan melakukan hal itu. Kemudian Kwon ditembak oleh para WTOC yang sudah ada di sana, di mana para WTOC akan membunuh Kwon. Di sana Kazami menyuruh Kwon berlari karena WTOC mempunyai perlengkapan yang cukup untuk menghancurkan Kwon. Tentu saja Kwon tidak akan lari karena dia juga harus melindungi anak-anak lainnya. Kemudian Yuri dan rekan lainnya datang membantu. Lalu terjadi kejadian yang dilihat oleh Tei sebelumnya, dan Yuri juga berhasil ditangkap dan akan dibunuh. Namun datang Yuma menolong Yuri. Di sana Kazami diserang oleh seorang bocah. Kazami mencoba memperingatinya. Hingga tak lama Kazami pun terbangun di sana dan mencabut sistem kontrol Kustos lalu mengamuk sejadi-jadinya, di mana Kazami sudah tidak dikendalikan lagi dan dia juga menyuruh Tei pergi dari sana. Sementara itu Genji memerintahkan WTOC untuk menghancurkan Kazami. Kemudian Kazami menyerang para WTOC. Sementara itu Kwon masih bertarung hingga Kwon dapat ditumbangkan dan setelah itu Genji memerintahkan para WTOC untuk mundur. Kemudian Kazami yang menghampiri Kwon melihat sesuatu dari langit mengarah padanya dan oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Towa no Kwon sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotoni Chan pamit undur diri and bye bye.